Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Benedictus Erwan. Saya dari Prodi D4 Manajemen Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawidya, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS, yaitu tujuan finance management pada industri pariwisata. Di sini saya mengambil review jurnal oleh Saudara Rianto Jumantul Umam yang berjudul Pengaruh Pengendalian Intern Penjualan Tunai Tiket Travel terhadap Penerimaan Kas Tiket Travel pada PT Citra Mahardika Nusantara Cabang Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Beliau mengambil program studi akuntansi STI Dharma Negara pada tahun 2017. Sebelum masuk ke review jurnal, kita akan menjelaskan menyebutkan beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan arus kas sesuai budget. Yang ketiga, menyeimbangkan antara pembiayaan yang dimiliki dengan dana yang dipinjam untuk mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, mengawasi penggunaan uang perusahaan untuk memastikan anggaran digunakan untuk kegiatan yang menguntungkan. Lalu, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, meningkatkan efisiensi, memastikan kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi risiko operasional, hingga mengurangi biaya modal, agar penggunaan biaya modal dapat diminimalisir. Kajian pustaka diambil dari variabel yang terdapat pada judul jurnal tersebut, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Lalu selanjutnya yaitu kas dan penerimaan kas. Kas merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan. Oleh karena itu, kas harus diawasi dengan benar, baik dari segi penerimaan kas maupun dari segi pengeluaran, yang meyakinkan bahwa saldo kas dan neraca benar-benar ada. Kas sangatlah penting bagi perusahaan sebagai sumber modal kerja yang pada hakikatnya diarahkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Lalu kita lanjut ke jenis penelitian. Pertama, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti guna mendapat data primer yang dibutuhkan dengan cara wawancara dan menyebarkan angket kepada responden pada karyawan PT Citra Mahardika tersebut. Juga melakukan observasi serta studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya, membahas populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT Citra Mahardika Nusantara Kopora Cabang Bandung sebanyak 42 sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan probability sampling, yaitu teknik proportionate stratified random sampling menggunakan rumus Isaac dan Michael. Sampel yang diambil atau diteliti sebanyak 40 responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Struktur organisasi dan tata kerja penjualan tunai tiket travel pada PT Citra Mahardika Nusantara sudah baik, terlihat dari terdapatnya pemisahan fungsi penjualan tiket dengan driver yang terdapat pada tujuan atau poin dari tujuan finance departemen atau manajemen, yaitu efisiensi.
Yang kedua, penerimaan kas tiket travel pada PT Citra Mahardika Nusantara telah diterapkan secara memadai dengan didukung oleh unsur-unsur penerimaan kas tiket travel. Lalu yang ketiga, pengaruh pengendalian intern penjualan tunai dalam suatu perusahaan akan memiliki pengaruh yang penting jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga akan memudahkan dan menghasilkan keakuratan dalam penerimaan kas yang sesuai dengan hasil penjualan yang terdapat pada poin 1, 2, dan 3 dari tujuan finance management yang mengambil bagian pengoptimalan dan pengawasan. Sekian presentasi dari saya, Christopher Benevitus Erwan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penggunaan kalimat yang kurang berkenan kepada penonton. Terima kasih.